Bab 24. Cinta. Tisa terperanjat. Kamu mencintaiku. Menatap tidak percaya. Ya, gue cinta lo. Kalimat itu akhirnya lolos dari bibirnya, walau tidak seromantis kata-kata cinta pada umumnya. Membual soal kata-kata cinta seharusnya hal yang mudah untuk Yuza dengan label playboy yang melekat pada dirinya. Tapi berbeda saat dengan Tisa, ia tidak pernah bisa mengekspresikan perasaannya. Kalau kamu mencintaiku, itu artinya kamu bisa bertanggung jawab. Menatap Yuza penuh harap. Tidak untuk saat ini. Tidak untuk saat ini. Tisa mengeritkan dahinya. Lalu sampai kapan aku harus menanggung ini semua sendiri? Yuza membisu. Tisa tersenyum kecut. Tidak mengerti apa kata cinta di benaknya. Sudahlah, aku enggak akan pernah bisa percaya ucapanmu, lirih Tisa. Sejak dulu mendengar pernyataan cinta dari Yuza adalah mimpi besarnya. Tapi tidak untuk saat ini. Pernyataan cinta yang baru saja dilontarkan Yuza terdengar seperti bualan belaka. Tisa, lo enggak ngerti posisi gue. Lalu apa kamu mengerti posisiku? Apa kamu mengerti bagaimana harus putus sekolah karena janin ini? Apa kamu mengerti bagaimana aku harus terus bekerja selama kehamilan ini? Kamu mengerti? Cecar Tisa dengan nada yang bergetar. Tisa bergegas membuka pintu mobil. Tisa, dengerin penjelasan gue dulu. Mencekal lengan Tisa. Tisa menepisnya. Segera keluar dari mobil. Tisa, kamu habis keluyuran kemana sih? Lama banget belanjanya. Teguran dari Nyonya Dina menyambut setibanya Tisa di rumah. Maaf Nyonya, kamu ini. Cepat buatkan minum untuk tamu saya. Perintahnya seraya mendengkus kesal. Baik Nyonya. Tisa bergegas menuju dapur membuatkan minum. Tak lama ia menuju ruang tamu. Tampak seorang pria berkacamata yang tengah duduk di sana. Diminum Pak, ujar ramah Nyonya. Terima kasih. Pria itu pun menyeruput kopi yang dibuatkan Tisa. Jadi Anda benar-benar yakin akan menjual apartemen Anda? Tanya pria tersebut. Ya saya yakin, jika memang harganya cocok. Balas Nyonya Dina yang memang berniat ingin menjual apartemennya. Untuk membeli apartemen yang lebih mewah. Harganya saya cocok. Boleh saya lihat sertifikatnya? Tentu boleh, jawab Nyonya Dina antusias. Tunggu sebentar ya saya ambilkan. Nyonya Dina bergegas menuju kamarnya. Mencari sertifikat itu di mana? Aduh di mana sih aku simpennya? Keluhnya mengobrak-abrik isi kamar. Nah ini dia, menemukan sebuah sertifikat. Lo ini bukan sertifikat apartemenku. Nyonya Dina mengeritkan dahinya, merasa bingung dengan sertifikat rumah yang dipegangnya namun bukan sertifikat rumahnya. Tidak ingin tamunya menunggu lama, Nyonya Dina pun kembali fokus mencari sertifikat apartemennya sampai akhirnya ia menemukannya. Transaksi sore itu pun berjalan lancar. Pria tersebut bersedia membeli apartemennya. Setelah urusannya selesai, Nyonya Dina kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia meraih sertifikat rumah yang baru ditemukannya. Ini sertifikat rumah siapa? Nyonya Dina mengeritkan dahinya, menyisir lembaran demi lembaran sertifikat tersebut. Apa ini milik Mas Handoko? Gumam Nyonya Dina merasa heran. Karena biasanya suaminya itu selalu mengatakan aset apa saja yang dibelinya. Keesokan harinya, merasa penasaran Nyonya Dina pun mendatangi alamat rumah tersebut tanpa sepengetahuan Pak Handoko. Kamu yakin di sini alamatnya? Tanya Nyonya Dina pada supir pribadinya. Yakin Nyonya? Nyonya Dina memutar pandangannya. Tampak rumah besar berlantai 2 dengan pilar-pilar besar yang membuatnya terkesan mewah. Nyonya Dina keluar dari mobilnya. Rumah itu tampak sepi. Hanya ada seorang wanita paruh baya yang tengah menyapu halaman.
"Permisi, panggil Nyonya Dina," spontan membuat wanita itu menoleh padanya. "Ya, ada apa?" Bergegas menghampiri Nyonya Dina yang berdiri di depan gerbang. "Apa benar ini rumah Pak Handoko?" tanyanya berpura-pura. "Iya benar," jawab wanita itu. Seketika membuat Ibu Dina gundah. Ternyata rumah itu benar milik suaminya. "Tapi Pak Handokonya tidak tinggal di sini," lanjut wanita itu. "Tidak tinggal di sini. Lalu siapa yang menempati rumah ini?" "Tidak ada yang menempati. Rumah ini sejak lama kosong. Pak Handoko hanya sesekali mengecek," jelasnya. Ibu Dina kembali dibuat tercengang. Untuk apa suaminya membeli rumah kosong? Jika hanya untuk investasi seharusnya Pak Handoko memberitahunya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak Handoko membeli rumah ini? Kalau menurut penjaga yang selama ini mengurus rumah ini, Pak Handoko sudah lama membelinya. Sekitar 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Di tempat yang berbeda, Tisa yang libur bekerja hari itu memilih menemani ibunya ke rumah sakit. "Ayo Bu, Ibu pasti bisa," ujar lembut Tisa menggerakkan tangannya agar sang ibu berjalan ke arahnya. Ibu Desi perlahan menggerakkan kedua kakinya, seraya memegang erat sebuah walker untuk menopang tubuhnya. "Ibu," seru Tisa, melihat ibunya yang terjatuh. Ia bergegas membantu ibunya untuk berdiri dan duduk kembali di kursi rodanya. "Tidak apa-apa, keadaannya semakin membaik. Hanya butuh waktu saja," jelas sang dokter menenangkan. Tisa terperanjat mendengar suara lembut itu. Ibu memanggilku," seru Tisa menatap sang ibu. "Tisa anakku," ucapnya terbatas seraya mengelus pipi Tisa. Ibu sudah bisa bicara. "Lihat Dok, Ibu saya sudah bisa bicara," seru kembali Tisa tidak dapat menyembunyikan raut bahagia di wajahnya. "Syukurlah, keadaan pasien semakin membaik." Sang dokter turut merasa senang. Aku senang sekali Ibu sudah bisa kembali bicara." Tisa memeluk haru ibunya. Setelahnya Tisa pun segera mengantar Ibu Desi pulang. "Sudah sampai," ujar Tisa seraya menurunkan kursi roda sang ibu dari sebuah taksi online yang dipesannya. "Handoko," mata sayu Ibu Desi seketika melebar, melihat dari kejauhan Pak Handoko yang baru turun dari mobilnya, berjalan ke arah gang sempit tempat kontrakannya berada. "Tisa, Ibu lapar, Ibu mau makan," ujar Ibu Desi mencari alasan walau dengan suara yang masih terdengar terbata-bata. "Ya sudah, nanti aku masak ya Bu." "Tidak Tisa, Ibu ingin makan di luar." "Makan di luar?" Tisa mengeritkan dahinya. "Iya Tisa, Ibu ingin makan di luar, ingin mencoba makan makanan enak." "Ibu ingin makan makanan enak?" Tisa kembali terheran-heran. Ini kali pertama ia mendengar sang ibu menginginkan hal seperti itu. "Iya Tisa, ayo cepat, Ibu lapar." Ibu Desi menarik tangan Tisa masuk ke dalam mobil. Takut Handoko melihatnya. "Iya Bu, kita makan sekarang ya." Tisa pun kembali masuk ke dalam mobil lalu mencari sebuah resto. Tidak lama kemudian mereka sampai. Tisa segera memesan beberapa menu lezat untuk ibunya. "Enak Bu?" tanya Tisa melihat sang ibu yang lahap menyantap makanan yang dipesannya. "Enak Nak." Ibu Desi tersenyum. Ia pun sengaja berlama-lama berharap Pak Handoko sudah tidak ada saat ia pulang. Setelah hampir 1 jam menghabiskan waktu di resto tersebut, Ibu Desi pun kembali ke rumahnya. "Ayo Bu turun." Tisa memapah ibunya untuk duduk di kursi roda, lalu mendorongnya ke kontrakan. Ibu Desi terus memutar pandangannya, merasa lega karena tidak ada Pak Handoko. "Nak, Ibu ingin pindah kontrakan," ujar Ibu Desi setibanya mereka di rumah.
Pindah kontrakan. Iya, ibu tidak betah di sini. Ibu ingin mencari kontrakan yang dekat dengan rumah kita. Ibu Desi kembali mencari alasan. Sangat takut jika Pak Handoko kembali menemuinya lagi. Apalagi jika sampai mengetahui keberadaan Tisa. Ya sudah, nanti kalau aku libur kerja lagi ya Bu. Tidak Tisa, ibu ingin pindah hari ini atau besok. Bagaimana kalau kamu minta tolong Ibu Ratih saja untuk membantu ibu pindahan besok? Tapi Bu, Tisa, ibu mohon. Tisa menghela nafas. Ya sudah, aku akan minta Ibu Ratih untuk membantu ibu pindah besok, ujar Tisa akhirnya menuruti. Terima kasih ya nak. Tisa tersenyum walau tidak mengerti dengan sikap aneh ibunya hari ini. Tisa yang hendak pulang pun terkaget dengan nada pesan di ponselnya. Kak Bagas. Tisa, bisa kita bertemu sekarang? Ada materi baru yang ingin aku berikan padamu. Tulis Bagas dalam pesannya. Temui tidak ya? Batinnya bingung. Baiklah, bertemu di mana? Tisa pun mengiyakan ajakan Bagas, sekaligus ingin meminta maaf karena tempo hari pergi meninggalkannya di rumah sakit. Bagas membalas pesannya dan memintanya bertemu di sebuah kafe. Setelah pulang dari kontrakan ibunya, Tisa pun bergegas menemui Bagas di sebuah kafe. Tak lama Tisa sampai, tampak Bagas sudah terduduk di sebuah kafe yang bertema outdoor tersebut. Kak, panggil Tisa menghampiri. Akhirnya kamu datang juga. Bagas tersenyum. Tisa pun duduk di hadapannya. Bagas segera memesan makan. Ini materi yang sudah aku rangkum. Bagas mengeluarkan buku dari tasnya. Terima kasih ya. Tisa tersenyum. Oh ya maaf, waktu itu aku. Ini untukmu. Tisa mengeritkan dahinya saat Bagas menyodorkan sebuah kotak bludru ke hadapannya. Cincin. Terkejut melihat benda yang berkilauan cantik di sana. Kenapa memberiku ini? Karena aku mencintaimu. Ini memang bukan kali pertama Bagas mengutarakan perasaannya, tapi tetap saja membuat Tisa tercengang. Kakak tidak boleh mencintaiku. Tolak. Tisa menutup kembali kotak itu mengembalikannya pada Bagas. Tapi aku tetap mencintaimu Tisa. Aku sedang hamil. Aku tidak pantas untuk kakak. Lirih Tisa, berdiri dari duduknya. Tisa, Bagas mencekal lengannya. Katakan siapa yang menghamilimu? Aku yang menghamilinya, sahut seseorang. Kak Yuza. Sontak membuat keduanya tercengang melihat Yuza yang sudah ada di belakang mereka. Sekarang lo mengerti kan kenapa lo enggak pantas buat Tisa? Yuza menepis tangan Bagas dari Tisa. Jadi lo cowok brengsek itu. Bagas seketika meradang. Kecurigaannya selama ini benar. Ternyata Yuza orangnya. Kalau iya kenapa? Mulai detik ini lo jauhi Tisa. Seharusnya lo yang jauhi Tisa. Cowok pengecut kayak lo engak pantas untuknya. Buk. Yuza yang tersulut emosi pun langsung mendaratkan bogem mentahnya di wajah Bagas sebelum Bagas melanjutkan ucapannya. Bagas yang tidak tinggal diam pun membalas pukulan Yuza. Baku hantam pun tak terhindarkan membuat kegaduhan di sana. Berhenti. Pekiksa berulang kali mencoba melerai, sampai seorang security menghampiri dan melerai keduanya. Yuza pun segera menarik tangan Tisa dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Apa ada kotak obat? Tanya Tisa panik melihat wajah Yuza yang tampak lebam. Yuza memberikan kotak obat yang ada di mobilnya. Tisa segera membersihkan darah segar yang merembes di sudut bibir Yuza. Berhentilah menemuinya. Gue pun bisa memberikan lo catatan materi setiap hari. Jangan lagi menemuinya untuk alasan itu, ujar Yuza mentap lekat. Namun Tisa tak menjawab, hanya fokus mengobati lukanya. Kak. Tisa tersentak saat Yuza justru mendorong pelan tubuhnya, menyandarkan punggung Tisa pada kursi mobil. Lo enggak denger gue ngomong, ujarnya semakin menatap lekat, menautkan jemarinya.
Tisa tertegun menatap manik mata Yuza, seolah kehilangan oksigen. Hampir tak ada jarak di antara mereka. Yuza memiringkan sedikit kepalanya mencoba mendekatkan bibirnya pada bibir ranum Tisa.